Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 atas nama Nur Fadlia, Siti Nur Azizah, dan Arya Indrawan Yakub akan mempresentasikan tentang sistem pendeteksi banjir menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04 dan LED sebagai tugas untuk meet kelompok kami. Nah, kemudian di sini ada proses pengukuran jarak kotak dari sensor ultrasonik HCSR 04. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini menggunakan dua sensor dan pada saat jarak sebenarnya kotak itu adalah 10 cm, maka yang terbaca di laptop adalah kisaran 9 sampai 10 cm. Jadi ada sensor yang menunjukkan jarak 9, kemudian ada juga yang 10 cm. Dan begitu seterusnya sampai di jarak sensor 40 cm. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa ada lampu LED yang menyala. Ada LED merah, kuning, hijau, dan juga biru. Nah, ini menyesuaikan dari jarak sensor tersebut. Di percobaan ini, kami membandingkan akurasi antara dua sensor ultrasonik HCSR 04 dalam pengukuran jarak kotak dan jarak permukaan air dari sensor. Saatnya kita beralih ke sistem pendeteksi banjir menggunakan dua sensor ultrasonik HCSR 04. Nah, ada beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama, Arduino. Yang kedua, ada lampu LED dengan berbagai warna. Kemudian ada sensor ultrasonik HCSR 04 yang jumlahnya ada 2. Kemudian ada jumper, kabel data, kontainer, dan meteran. Selain menyiapkan alat-alatnya, kita juga perlu memikirkan alur kerja, diagram alir atau flowchart dari prototipe sistem pendeteksi banjir menggunakan dua sensor. Nah, di sini ada flowchart yang menggambarkan hubungan antara aplikasi Arduino dan juga alat-alat tersebut.
Yang pertama, kita mulai, kemudian inisialisasi port pada Arduino IDE, kemudian deteksi kedalaman air dengan sensor ultrasonik, kemudian mengirim nilai tersebut ke modul transmitter menggunakan jaringan wireless, menerima nilai tersebut ke modul penerima menggunakan jaringan wireless. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan klasifikasinya. Apakah kedalaman air aman? Maka jika iya, menampilkan nilai pada Arduino IDE dan menyalakan lampu LED biru. Begitu seterusnya sampai kedalaman air yang awas yang menyalakan lampu LED merah, kemudian proses tersebut selesai. Berikut ini lebih rincinya. Jadi, jarak sebenarnya antara sensor ultrasonik dan permukaan air itu adalah 10 cm. Nah, kemudian di sensornya sendiri itu sensor 1 dan sensor 2 ada yang membaca 10 cm, ada juga yang membaca 9 cm. Nah, ini dan percobaan ini dilakukan sebanyak 30 kali iterasi. Dan di sini juga di Arduino-nya sendiri sudah dipasangkan program seperti flowchart yang tadi. Nah, jika jarak sensornya itu antara 9 sampai 10 cm, maka lampu LED merahnya akan menyala. Nah, begitu pula jika jarak antara sensor itu mencapai 20 cm untuk jarak sebenarnya, dan deteksi sensor itu terbaca ada yang 20 cm, ada yang 19 cm, maka hal ini, pengukuran ini akan menyalakan lampu LED kuning. Kemudian di sini jarak sebenarnya itu adalah 29 cm. Nah, kenapa di sini 29 cm? Karena panjang dari kotak tersebut, kontainer tersebut hanya sampai 29 cm, jadi menyesuaikan dengan panjang kotaknya. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa sensor 1 dan sensor 2 sama-sama mendeteksi jaraknya 29 cm. Jadi di sini pada jarak ini sensor 1 dan sensor 2 itu 100% akurat. Bahkan sampai ke percobaan 30 kali. Nah, kemudian di sini pada jarak 40 cm, pada jarak sebenarnya 40 cm, sensor 1 dan sensor 2 mendeteksi jarak yang mulai bervariasi. Jadi ada yang membaca 39 cm, ada 40 cm, dan bahkan ada yang 41 cm. Dan ini menyalakan lampu LED warna biru. Setelah melakukan pengukuran dengan 4 klasifikasi jarak, yaitu jarak pada jarak 10 cm, 20 cm, 29 cm, dan 40 cm,
maka didapatkan data percobaan sebagai berikut. Nah, di sini ada 120 percobaan karena masing-masing klasifikasi jarak tersebut dilakukan sebanyak 30 kali percobaan. Jadi totalnya ada 120 percobaan. Dan ada variabel percobaan ke, jarak sebenarnya, deteksi sensor 2, nilai error sensor 1, nilai error sensor 2, warna LED menyala, dan jeda waktu LED menyala. Setelah data percobaan terkumpul, maka kita melakukan analisis pada data. Nah, di sini kita menghitung akurasinya. Misalnya di sini sensor 1 itu membaca 39 cm dan padahal jarak sebenarnya adalah 40 cm, maka akurasinya adalah 97,50%. Nah, begitu seterusnya. Kemudian setelah kita menghitung masing-masing akurasinya, maka kita menghitung rata-rata persentase akurasi dan didapatkan hasilnya sensor 1 itu memiliki akurasi sebesar 99,69% dan sensor 2 98,90%. Jadi bisa dilihat ya kalau sensor 1 itu lebih akurat daripada sensor 2, meskipun memang perbedaannya sangat sedikit. Nah, selanjutnya data yang dianalisis itu adalah presisi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin kecil nilai standar deviasi dari suatu pengukuran, maka semakin presisi pengukuran tersebut. Di sini kita mencari nilai standar deviasi dari sensor 1 dan sensor 2, maka didapatkan rata-rata persentase standar deviasi relatif dari sensor 1 adalah 0,6965%, sedangkan sensor 2 adalah 1,7787%. Jadi bisa dilihat bahwa sensor 1 itu standar deviasi relatifnya lebih kecil. Bisa dikatakan bahwa sensor 1 itu lebih presisi dibandingkan sensor 2. Jadi dari percobaan ini, dari penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sensor 1 lebih unggul dalam mendeteksi pengukuran karena lebih tinggi tingkat akurasi dan presisinya dibandingkan dengan sensor 2. Kemudian, pengguna sistem pendeteksi banjir dapat langsung melihat warna lampu LED karena setiap klasifikasi jarak yang terdeteksi selalu sesuai dengan warna LED yang muncul. Kemudian yang ketiga, kedua sensor dapat menjadi bagian dari sistem pendeteksi banjir karena akurasi dan presisinya sudah tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan di video ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.